Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Pak Ustaz Yudi Ferus atas penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak limpahkan dibalas Allah Subhanahu wa taala yang paling berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah masjid agung dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara inti, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah agama Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Dr. Andes Rojali Al-Asyari, yaitu pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Sukamulya Sukatani. Pada Pak Kiai kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab salam. Kata Nabi, man sallimal muslimuna faradda alaihi sallat alaihi al-malaikatu sab'ina marrah walam radda alaihi faradda man hum ma'ahum summa yal'an sab'ina marrah. Jadi kalau ada orang Islam ngucapin salam di mana aja, kemudian salamnya itu dijawab, maka yang menjawab salamnya itu didoakan oleh malaikat 70 kali doa. Tapi kalau ada orang Islam mengucapin salam, yang dengar ucapan salam itu diam baik, bacun baik, ngecembreng baik, ngejedok Faradaman humahum, ada tenang yang mewakili menjawab salam kita. Siapa? Paling tidak inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Para malaikat yang mewakili menjawab salam. Cuma setelah mereka mewakili menjawab salam orang yang diam baik, kemudian mereka melaknat mengutuk kepada orang yang diam baik, meneng baik, ngejedok sebanyak 70 kali laknatan. Alhamdulillah. Karena kata Nabi, assalam ismun min asmaillah. Salah satu dari nama Allah, semakin banyak kita siarkan, semakin banyak keberkahan yang kita dapati. Setuju? Dan ini adalah salah satu, bukan salah satu, cara penghormatan orang Islam. Yang saya tahu orang Islam itu ngucapinnya kalau ketemu assalamualaikum, yang menjawab dilebihin. Dasarnya idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Makanya kalau kita mengucapkan assalamualaikum, jawabnya lebihin waalaikumsalam warahmatullah. Saya mengucapin assalamualaikum warahmatullah, ibu bapak lebihin waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terus sampai wa maghfirah, sampai ridwan. Nah kalau orang Nasrani kan pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu cara mereka. Kalau orang Yahudi pakai isyarat. Gini. Saya pernah baca buku itu di teori komunikasi begitu. Makanya ketika orang Amerika berkunjung ke Afrika yang sesama Nasrani, begitu begini turun dari tangga kapal, mereka teprok, sukses kira. Tapi ketika diterapkan di Malaysia itu ditimpukin sama telur tembuhu. Kenapa? Karena dianggapnya itu orang perempuan di Malaysia udah pada bolong-bolong. Jadi kesinggung dia. Nah kalau orang Majusi itu rata-rata penghormatannya itu membungkukkan badan. Nah ini kan kita jadi insya Allah jadi paham.
Ya, jadi tahu biar ada ciri khasnya. Kalau orang Majusi kan gini ya Bu ya, umumnya amin. Kalau ada nenek-nenek di depan amin, amin. Seperti itu. Itu rata-rata orang Jepang, Shinto, mereka nyembah pada matahari unsur api. Setahu saya Shinto itu adalah sekte dari Majusi lah. Setahu saya begitu. Nanti akurin aja di YouTube. Kita ulangi salamnya ya biar banyak apa-apa. Kalau perlu sampai akhir nanti salam doang beres. Yang penting kan nggak di korting. Kali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini air mulu ada. Udah kayak jair juga. Udah nyampe. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati salasuna kadzabun kulluhum ahzamun nabi inni khatimun nabi la nabiyya min ba'di. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tur pemerintah atau yang mewakilinya yang sangat saya hormati. Mukarramun, para guru, para asatidz, alim, alamah, asatidz wal asatidzah, para masyayikh, para habaib, guru-guru saya, wabil khusus akhinal kiram wal muhtaram al Ustadz Kiai Haji Umar. Beliau adalah pimpinan saya di Kementerian Agama. Ya, Allahu Akbar. Di sini ternyata banyak pentolan-pentolan, masya Allah. Saya pernah pengalaman 2016 jadi petugas haji, Pak. Sama dengan beliau. Ada pengalaman yang menarik yang sampai saat ini belum saya ceritakan sama beliau. Ya, saat saya jadi petugas haji itu saya pernah diseksa sama nenek-nenek. 2 kali sholat tobat, Pak Haji Umar. Kasusnya begini, itu nenek-nenek dari bawah mohon maaf, orang bawah utara yang biasanya mohon maaf nih bahasa saya, kalau cebok pakai batok. Di hotel nyariin batok sampai botak mau nemu. Gitu. Ustadz, gitu bahasanya. Gua mau gua apain nenek-nenek masa mau? Gua mau ke sini, katanya gua ini kagak tahu kagak ada batok kah? Wah, gua mah orang biasanya kencingnya dicubluk. Nyariin batok botak orang ketemu nih, wah saya tuntun haji nih ke kamar tuh, ini kamar mandinya, ini WC-nya, wah udah wah di situ kalau mau kencing ntar, kalau wah mau cebok tuh ada keran pencet sempreces, betul nggak? Kalau di hotel kan nggak ada Pak ces, udah ceritanya ngerti. Ini nenek-nenek orang nanya haji, orang paham apa keran teh disetel, kalau diputer yang ke kanan warna merah panas, omongan mesin gampang serius katanya pada ketawa besok nanda. Kalau ke kere hijau adem, rupanya itu nenek-nenek saya tinggal resep sama warna merah. Wayo ditagen, kalau bahasa saya mah ditagen. Pas selesai Bu, mohon maaf
Pak Haji. Selesai kencing disepret, habis tetel-tetelannya tuh habis. Luar biasa, banyak kasus-kasus. Cuma ternyata betul Pak, ya Allah saya salah apa itu teh bener. Saya pernah berantem sama nenek-nenek waktu tinggal di Muara Gembong Pak. Istri saya sakit, saya kejar waktu, naik motor kenceng Bu, ngiringin mobil elek. Ternyata mobil elek berhenti, yang turun dia pisan nenek-nenek musuh bebuyutan. Begitu nyebrang Pak ini nggak tengok lagi. Lah saya kan akhirnya naik motor sedang kencengnya, akhirnya yang kena takut saya jatuh rem sekaligus, saya hindari aprak-aprakan ke kebun-kebun. Kesel saya, refleks saya tuh marahin nenek-nenek. Dasar nenek-nenek goblok, kata saya. Dia balik mobil saya. Lu tuh yang goblok mah nabrak gua orang kena. Tahu-tahu begitu gua seruduk gue, udah remak kesana. Juga akhirnya kiram Letnan Kolonel Fauzi Al-Haj, beliau sudah kenal lama sama saya. Para asatidz wal asatidzah, mohon maaf sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap mereka, karena saya yakin betul pada saat ini mutakallim belum tentu lebih alim daripada mustami'in. Bisa jadi bapak-bapak, bukan bisa jadi, sangat mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak lebih pandai daripada saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang seragam ataupun yang tidak seragam, baik yang seragamnya udah lunas, yang sangat saya hormati. Bersyukur kehadiran Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran menghadiri peringatan hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, karena nampaknya saya harus mengacu kepada tema bahwa majelis itu adalah merupakan halqah kegiatan untuk menimba ilmu, dan ilmu adalah merupakan suatu alat yang penting dalam kehidupan. Maka ini berarti yang akan kita bahas di awal. Sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Kata kuncinya, kalau kita ingin sukses bahagia dunia, cari ilmunya. Kita ingin sukses akhirat, cari ilmunya. Ingin sukses dunia akhirat, cari ilmunya. Bapak ingin jadi orang kaya yang bahagia, cari ilmunya. Mustahil saya katakan kita bisa sukses kalau kita tidak memiliki ilmunya. Nah, maka dengan demikian berarti halqah ilmu ini, majelis ilmu ini menjadi penting buat umat, terutama ilmu agama. Di sini kita belajar bagaimana tata cara berumah tangga. Di sini kita belajar bagaimana tata cara bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Di sini diajarkan. Maka saya katakan sayang kalau orang yang rumahnya, tempat tinggalnya dekat dengan masjid dan majelis taklim, tapi dia tidak pernah datang. Saya ragu apa yang bisa dia lakukan. What can you do, Bray? Padahal saya tidak paham. Nah, untuk itu makanya Rasulullah sangat memuliakan orang yang duduk di sini. Tempat ini sangat dimuliakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak berangkatnya ke sini, ibu berangkatnya di sini, Bu. Semuanya dihitung, ongkosnya dihitung, biayanya dihitung, langkah kakinya dihitung. Kata Umar bin Khattab, satu langkah kaki kanan melahirkan satu pahala, satu langkah kaki kiri menghapuskan satu dosa. Berapa langkah ibu bapak masing-masing dari rumahnya menuju tempat ini? Hitung dewek. Iya, kan saya mau naik motor, Ustaz.
Jaga emang. Yang naik motor itu tentu dihitung bensinnya, atau kalau langkahnya dihitung pentilnya. Ini jadi ngomong pentil nih saudara-saudara. Putarannya kira-kira ini satu langkah ke tempat itu. Belum Bapak duduk di sini Pak, itu dalam 2 jam saja menjalasa ma'alih. Ini semuanya kita sama-sama guru. Sa'ataini akala luqmataini sama'a kalamataini a'tahullahu ta'ala jannataini kullu jannatin mislud dunya marratain. Bapak duduk di sini, Ibu duduk di sini 2 jam Bu. Ini sudah lebih dari 2 jam kan? Nah, sudah lebih. Terus makan 2 suapan dengan orang alim. Ibu udah lebih 2 suap mohon saya. Kelihatan sih Pak, piringnya udah pada kosong ya. Terus belum kosong kok. Nah kemudian dia mendengarkan nasihat dari guru-guru kita hanya 2 kalimat. Ya, 2 kalimat misalkan kata-kata yang berhikmah, tingkatkan takwa 2. Bukan berarti ngancong yuk, sama 2 tapi nggak bermanfaat. Itu Allah akan sediakan 2 bangunan nanti di surga. 1 bangunan itu luasnya 2 kali bumi. Luar biasa, kok luas banget Ustaz. Kata Allah kecil. Planet bumi itu kan di persada ini paling kecil Pak, nggak termasuk yang gede-gede banget. Betul nggak? Coba lihat teori fisikanya kan. 9 galaksi baru ditemukan hanya 1 galaksi kan, namanya galaksi Bima Sakti. Ada 9 planet di sana dan bumi bukan termasuk planet yang gede. Jadi kalau di center dari atas segede peci bumi itu. Jadi kalau kita diberikan 2 peci kecil Pak di mata Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kecil. Lagi sekali. Oke. Jadi inilah sesuatu yang penting. Makanya cintai ilmu, cintai majelis. Yang jauh dari majelis tidak cinta dengan ilmu, susah Pak. Secara teori kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, susah. Saya mohon maaf nih. Secara teori orang baru akan bisa mengamalkan sesuatu itu kalau dia paham. Jadi kajiannya bukan sekedar verbal atau universal. Nah ini yang saya lihat kan begitu. Makanya saya kepengen kalau saya berdakwah paling tidak ada sedikit ilmu yang bisa dibawa pulang, yang bisa dimengerti kemudian bisa diamalkan. Karena masih ada istilah miskomunikasi, bahkan diskomunikasi. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Oke, itu hukumnya wajib, ngerti caranya, tahu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu paling tahunya kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, kalau doa kita doain. Selebihnya, ini Pak. Artinya kalau sudah nggak ngerti gimana mau ngamalin? Di mana itu kita dapati majlis? Makanya ngaji, kan ada. Kalau dibuka kitabnya tentang Tanbihul Ghafilin misalnya, karangan Ibnu Lais Hasan Arfandi ada di situ dijelaskan. Atau di Irsyadul Ibad ada Pak di situ dijelaskan. Cuman karena memang yang ngaji kagak ada yang dengerin, jarang ngaji. Yang ngaji dia kadang-kadang ngantuk, orang paham. Ustaz buka kitab, dia buka peci, tutupin muka. Sampai pulang ke rumah, apa yang diaji tadi Pak, kata Ustaz, tahu ngomongnya pelan banget, baru paham. Bukan pelan, orang dia pulas. Apa iya hormat kepada orang tua itu? Kalau orang tua datang kepada mak, hormat, gerak. Oh, bukan begitu. Baik. Di sini nanti Pak, kita itu akan dicas. Ini tempat ngecas, majelis itu tempat ngecas. Ngecas apa? Ngecas keimanan kita. Ngecas apa? Ngecas taufik dan hidayah kita.
Makanya secara teori sulit saya katakan orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah kalau dia jauh dari majelis taklim dan dari masjid. Dari mana alatnya, mana sumbernya, mana jalannya? Akhlak boleh dirubah dan bisa dirubah, tapi persoalan keimanan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ahlan wa sahlan. Kita lanjut. Makanya saya katakan di setiap season saya, ya, di setiap acara kayak begini saya katakan ini bulan Maulid itu adalah bulan cas baterai. Di saat iman kita sudah mulai lemah, di saat rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya sudah mulai lemah, adakan acara Maulid kayak begini, biar nanti dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah, kehidupannya, perjuangannya dalam agama Islam. Ini menjadi sebuah sugesti moral buat kita. Bayangkan kalau tidak ada acara Maulid, di mana kita bisa dengerin cerita? Tak kenal maka tak sayang. Kita bicara berangkat dari sebuah teori-teori saja. Baik, nah sekarang berarti kita merujuk kepada persoalan mahabbah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau persoalan tadi Masjid Quds, saya teringat yang sekarang sedang terjadi di sana kayak di Palestina. Kita berdoa bersama dengan khusyuk dan tawadhu, tadi sudah dipimpin juga oleh wasilah pembacaan suratul Fatihah. Dan begitu kan, kita mesti yakin bahwa doa adalah silahul mu'min, senjata yang paling ampuh buat orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak menutup kemungkinan. Pengalaman ini saya pernah baca dulu ketika tahun 83 terjadi perang di Afghanistan. Ada seorang Syekh Abdul Rahman namanya buat buku, judulnya Ayatul Rahman fi Biladil Afghan. Tanda-tanda kebesaran Tuhan itu di negeri Afghanistan. Di situ banyak fenomena yang terjadi yang dialami oleh tentara-tentara Muslim. Di antaranya adalah ketika di tingkat itu tentara Muslim, sono ada lapis baja, sono ada lapis baja, dia kaget, diharap semua digiling, dilindas gitu sama lapis baja. Apa yang terjadi? Kayak karet begitu dikerek lari lagi, tidak mati. Ini Allah menunjukkan kebesarannya terhadap tentara Afghanistan bersama. Why not? Kenapa tidak? Sekarang pejuang-pejuang di sana mudah-mudahan diberikan. Kita kembali, karena itu bukan ranah saya untuk berbicara takut salah. Kita kembali persoalan tema ini tentang mahabbah terhadap baginda Rasulullah. Mahabbah itu ada cirinya. Orang demen itu ada cirinya, betul nggak Bu? Apa itu cirinya? Dibuktikan dengan perbuatan. Pertama kata Siti Aisyah, man ahabba syai'in fa'aksara dzikruhu. Orang yang demen, orang yang cinta terhadap sesuatu, maka dia banyak ingat, dia banyak nyebut. Kalau dia cinta kepada Allah, senantiasa di hatinya ada Allah, nyangkut Allah di sini. Cinta terhadap baginda Rasulullah, maka nyangkut di hatinya nama Rasulullah itu. Pribadi Rasulullah itu sama mungkin mirip ketika kita dulu lagi muda demenan. Ibu bapak pernah pacaran apa enggak? Nah, ayo dah ingat-ingat. Dulu kita waktu belum jadi sama bapaknya nih, masih demenan. Ya Allah, kayaknya kangen. Baik. Tidur celentang, seakan-akan ada dia di atas. Lagi didis, tidur tengkurap, seakan-akan ada dia di bawah. Tidur miring, seakan-akan ada dia di samping. Mau makan, seakan-akan ada dia di piring. Mau minum, seakan-akan ada dia di gelas. Lewat Pak, kita ke pasar di lapangan, ada kebo, seakan-akan. Jadi banyak ingat, banyak nyebut.
orang yang cinta terhadap baginda Rasulullah banyak membaca sholawat. Inna awlan nasi yaumal qiyamah aksarus sholah. Nanti orang yang paling mulia, posisinya paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya kalau ibu-ibu Pak jujur aja, saya yakin dan tidak meragukan, karena biasanya sarana-sarana keagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan ini dihandle sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah punya kemau, Pak, susah dilarang, pokoknya sukses dia. Kalah bapak-bapak. Nah makanya biarin Pak, dia nanti yang berdepan, kita dukung dari belakang. Insya Allah kalau udah begitu sukses. Jadi ibu maju, bapak dorong, sukses Pak. Buktiin Pak, buktiin. Kalau nggak percaya malam Jumat, ibu maju, bapak dorong. Ibu-ibu Pak, mohon maaf, di majelis taklim itu nggak kurang-kurang. Cuma saya bingungnya di bapak-bapak ini kadang-kadang. Kalau di sini saya nggak tahu. Ini di kampung saya begitu. Nah bahkan kata Nabi begini, satu ketika Jibril pernah datang, 4 jenderal malaikat. Atani Jabrail alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, Jibril pernah datang kepadaku. Bersama siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini 4 malaikat datang. Kata Jibril, Muhammad, nanti umatmu yang membaca sholawat kepadamu 10 kali, kata Jibril, saat pagi dan petang, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ketika dia jembat di Siratal Mustaqim, maka dia akan aku papah tangannya, akan mendapatkan perlindungan dari Jibril. Amalin ya Bu ya, Pak ya. Ini kata Jibril. Jadi 10 kali sholat subuh, 10 kali sholat asar, pagi dan petang. Terus kata Mikail, nanti dia di saat digiring dari Yaumul Ba'as ke Yaumul Mahsyar, yang rentan waktunya menurut Imam At-Tirmidzi 50.000 tahun perjalanan itu, haus luar biasa pada saat itu. Baca nanti bukunya banyak Pak keterangan itu. Jadi kitab Azana Ais itu karangan Imam Muslim ada di situ. Air Kauni. Saya bacanya di Kiai Haji Profesor Dr. Air Kauni. Ya, itu judulnya Awwalul Lailatin Bil Qabri. Malam pertama di kuburan itu diceritakan Pak sejarah tentang itu, perjalanan manusia. Nah nanti kata Mikail, di saat mereka kehausan haus yang luar biasa, bahkan digambarkan kalaupun air lautan diberikan untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, nggak bakalan cukup. Digambarkan sampai seperti itu. Kenapa? Karena matahari itu tidak lebih dari 7 hasta, 1 hasta 47,2 cm. Kali saja. Kemudian dikelilingi dengan api neraka di Waji'a yawma idzin min jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu lahu ma sa'a. Dalam Al-Qur'an begitu. Jadi ditingkar dengan api itu yang luar biasa. Kehausan mereka. Aku berjanji nanti akan aku berikan nih 1 gelas, 1 cawan telaga Kausar dari surga, yang kalau diminum 1 gelas itu selama proses hisab dia tidak akan merasa kehausan, dijamin. Amin. Semua akan mengalami begitu. Nanti kita isi kita baru bisa. Kok 1 gelas dasarnya luar biasa, produk Allah lah, buatan Allah. Nah sekarang sebagai satu analogi sajalah, biar ini rasional. Ada minuman termahal di dunia. Nanti Bapak bisa lihat di, adik-adik bisa lihat di YouTube atau apalah. Namanya Brazilian Vodka. 200 ml. Kemas segini, lebih besar. Kemasannya itu dari emas 24 karat, kemudian dihiasi dengan diamond. Itu minuman. Kehebatannya 1 tetes minuman itu dicampur dengan air biasa, 1 tetes ini bisa membuat orang seger dan tidak merasa kehausan selama 24 jam. 1 tetes. Dalam keterangan deskripsinya seperti itu. Berapa itu harga minuman?
19,5 miliar. Siapa yang beli? Orang gila. Yang gila minuman. Betul. Artinya apa? Produk manusia aja bisa begitu, Pak. Betul. Bagaimana dengan produk Allah? Ini kan mirip dengan seorang astronot ketika dia naik bulan, Pak. Itu kan dia hanya makan 1 pel dan dia bisa tahan lapar selama 3 hari. Produk orang, apalagi dengan produk Allah tentunya. Emang Bapak Ibu pernah dengar astronot naik ke bulan bawa goreng jengkol? Paling bawa timbal goreng jengkol sama tumis kangkung. Orang kuat nama sambal. Ya itu berujak orang nyampe ke bulan tuh berat bawahnya aja. Logis kan? Kata Mikail begitu, nggak bakalan dia kausan. Aku janji buat siapa? Umatmu yang suka membaca selawat setiap subuh 10 kali dan setiap asar 10 kali. Kata Israfil, nggak mau kalah. Israfil tugasnya ngapain, Bu? Niup trompet. Tapi asosiasinya jangan Israfil nanti jadi seksi itu ya, kesenian topeng. Sang sakala komando. Ya, jadi kalau trompet belum ditiup, maka dunia belum dihancurkan. Kira-kira begitu. Ya, trompet belum ditiup maka bahas orang belum dibangkitkan. Karena 3 kali dalam Al-Quran tiupan itu. Trompet belum ditiup, orang belum digiring. Faida ja'ati tawnatul kubra yawma yatadakkarul insanu masa. 1. Faida ja'ati sakhah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Ini bahis. Kemudian yaumayun fahu fisuri fatatuna afwaja. Ini yang ketiga. Ditiup trompet, digiring orang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi 3 kali. Dan digiring ke yaumil mahsyar nanti itu dalam kausan ini oleh malaikat Mikail diberikan telaga kausar, tidak akan kausan selama dalam proses walaupun puluhan ribu tahun. Nah kemudian Israfil, saya juga nggak mau kalah Muhammad, buat umat lo nanti kira-kira gitu ya dalam bahasa kita, cara kita yang baca 10 kali pagi dan petang selawat itu nanti aku akan sujud di hadapan Allah. La tarfa'u ra'si, aku tidak akan angkat kepalaku sampai permohonanku itu dikabulkan oleh Allah. Apa permohonannya? Agar orang yang membaca salawat 10 kali itu tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diampuni baru diangkat kepalanya. Ya jelas dong, mesti diampuni mau nggak mau. Tapi bukan berarti Allah dalam keadaan keterpaksaan, karena ini adalah sudah janji Allah. Kalau misalkan Israfil nggak angkat kepalanya, sujud terus, ntar siapa yang niup trompet? Israfil, Israel tugasnya ngapain, Bu? Nyabut nyawa. Kata Israel, saya juga nggak mau kalah Muhammad, catat omongan saya. Mereka nanti itu umat lo yang baca sholawat setelah subuh dan setelah asar. Nanti ketika aku cabut ruhnya, ketika aku cabut nyawanya, aku akan perlakukan dia seperti mencabut nyawanya para anbiya wal mursalin. Gimana perlakuan itu, Pak? Coba buka surat An-Nazi'at, Pak. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasqa. Orang yang durhaka sama Allah, bongis, Pak, dicabut rebut. Nana lu mecepir teman gua rasain. Nauzubillah. Tapi kalau anbiya wal mursalin, yuk kita lihat dah bagaimana Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Pelan-pelan, dikit-dikit, Pak, dihibur. Aduh sakit, ditunda. Di mana, dari mana proses ruh dicabut, Pak? Dari ubun-ubun, Bu.
Makanya ketika ibu menjulur, bapak menjulur dalam keadaan sakit, syakratul maut sudah berproses, sibuk malaikat Israel di atas kepala kita. Merujuk kepada hadis Rasulullah, ketika beliau sedang sakit, dia berdoa, Allahumma innaka ta'khudhur ruha min bainil asabi wal qasabi wal anabil. Allahumma inni minal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, Engkau yang mencabut nyawa dari ubun-ubun, dari sendi-sendi dan dari jari jemari. Tolong ya Allah. Nabi masih minta tolong. Tolong ya Allah, ya. Dari dahsyatnya kematian dan ringankan dalam sakratul maut itu. Jadi dari sini Pak, makanya kalau dulu saya kalau orang lagi ditalkinin, orang sekarat ditalkinin itu dibimbing Pak, dibisikin tuh kupingnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wallahu alam apakah dia dengar atau tidak. Saat itu juga digambarkan sibuknya dia juga luar biasa menghadapi godaan-godaan dari iblis yang luar biasa dahsyat. Tipu daya iblis yang menyerupai orang tua kita, menyerupai anak kita, menyerupai kakak kita, menyerupai adik kita, luar biasa. Segitu hebatnya sibuknya Jibril untuk merebut keimanan kita. Baca keterangannya. Makanya Rasulullah berlindung dari Allah. Cabut Pak, dikit. Nah makanya kalau lagi nalkinin, usahain posisinya jangan di kepala. Jadi kalau mau ngajiin atau baca selawat atau zikir apa gini, keluarga kita tuh sudah di kaki aja, samping kiri kanan. Hindari di kepala karena memang di situ ada malaikat Israel yang sedang sibuk merorot nyawa kita. Biarkan supaya tenang. Bukan berarti lah, gila Pak begitu, anu kali tak salah cabut. Gila. Masa? Gila. Ujung-ujungnya orang yang hidup mati yang itu jadi segar lah orang. Gitu maksudnya. Ini namanya juga nasihat dari guru ya, saya laksanain begitu. Makanya buktikan Pak, setiap orang yang akan meninggal dunia pasti yang lebih adem kaki dulu. Buktiin Pak. Besok masuk ruang ICU, pepet gitu kan. Nah kalau kita pepet berarti itu orang masih hidup. Kalau pepet, saya ketika di ruang ICU dampingi ibu saya saat itu, ada tuh di samping orang yang saya lihatin aja. Tiba-tiba nih jempol kakinya dan kelipu. Jadi betul-betul nyawa itu dicabut dari sini ke sini. Nah makanya sejalan dengan hadis Nabi, orang yang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yughriru, sampai dia ditenggorokkan sini. Kalau nyawanya dari sini ini masih boleh, masih bisa. Yang penting hatinya hidup, kata baginda Rasulullah. Nanti kita juga lagi kita berotin nasihin kok. Ya. Masih diterima karena hatinya masih hidup, masih berlaku itu penyesalan di hati. Walaupun ya, nah itu pun masih jadi tanda tanya apakah bisa atau dia menyesal segala perbuatan saat itu karena godaan iblis lagi godaan iblis saja. Terus ke sini. Nah kenapa ketika di sini sudah tidak diterima? Karena memang hatinya sudah mati. Jadi tidak mungkin dia merasakan penyesalan karena hatinya sudah mati, ruhnya sudah tidak ada lagi. Kalau bicara orang tobat di tenggorokan, Firaun telah bertobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, cuman udah di sini kata Jibril lu kemarin mana baik, diinjak Pak langsung berbek mampus dulu. Kenapa? Kelewatan. Apa kalau dia kelewatannya? Ngaku Tuhan. Betul ya? Fa'asyara fanada faqala ana rabbukumul a'la, I am king of the kingdom. Aku adalah raja di atas raja itu. Hanya masalah. Jadi maksud saya tetap aja Bu, saya juga pengen ada amal, ya ada pahala jariah. Kalau diamalin kan Bapak ngamalin kan saya juga dapat persenan, kan gitu. Dan kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, mayyadullah hasanatin falahu fa'ilih.
orang yang menunjukkan kebaikan maka sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu pahalanya. Siapa tahu ini ada yang ngamalin begitu. Kalau kagak ngamalin ya nanti jangan nyesel dah kalau ketemu yang kayak begitu. Jadi 10 petang, 10 pagi, 10 petang baca selawat. Ini ke dalam konteks omongan dulu, belum perbuatan nanti. Ini ciri orang yang mahabbah. Jadi nggak bisa kita keluar-keluar, aku cinta kepada ya Rasul. Tapi tanpa membuktikan dengan kata-kata dan perbuatan. Nah ibu aja sekarang pokoknya mah, ini di dunia mah nggak ada yang lain kecuali mama. Mama yang paling cakep mah. Dalam pandangan papa nih mah, ini yang lain mama jelek semua. Makanya papa teh beruntung punya bini mama moal belagu papa mah, apalagi mendua moal mama papa mah setia. Mungkur dari ibu, ternyata bu di sono ada gandengannya. Coba SMS pakai kebaca sama kita orang buku-buku, kesel nggak bu? Tidak sesuai omongan dengan perbuatan pak. Sama Rasul juga merasa diledek kalau caranya kayak begitu. Apa bedanya? Nah, kembali ke persoalannya. Makanya caranya malaikat yang mencabut anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh dicabut dikit-dikit sampai dua sampai tahan, dihibur dengan apa? Dengan bayangan-bayangan surga. Inna andarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu tuh saat sakratul maut tuh yang durhaka ajabnya itu disegerakan. Makanya dahsyatnya luar biasa sakratul maut itu. Tapi yang amalnya bagus di situ tuh itu sudah diperlihatkan, dihibur pak. Nah ini amal lu bagus, nih nanti ke balasannya. Kan yang lain kagak tahu, nggak ngeliat, cuma dia yang lihat. Makanya senyum, nyengir, ayo mulai lagi. Indikasi orang yang husnul khotimah bisa jadi dalam keterangan mulutnya, bibirnya tersenyum, betul? Dari hidungnya ini keluar bintik-bintik keringat melambangkan kebahagiaan husnul khotimah karena dihibur dengan sesuatu yang indah-indah. Dari mana saya jelaskan ini? Oke, saya merujuk begini. Sahabat Rasulullah ada yang namanya Syu'ban Maula. Syu'ban Maula itu Pak, ya Allah luar biasa tuh orang. Kualitas ibadahnya, sholat jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Padahal jarak Masjid Nabawi dengan rumahnya 3 jam perjalanan, 20 kilo. Rasul dan sahabat yang lain belum sampai ke Masjid Nabawi, itu Syu'ban Maula sudah ada. Padahal perjalanannya itu 2-3 jam perjalanan. Di mana dulunya pojokan sana? Kenapa nggak ngambil tengah? Karena sebelum dia sholat dia berzikir, takut mengganggu orang yang lewat. Ini namanya intizar sholat, nggak ada sholat. Ada nggak di sini yang begitu jauh tapi Jumatan paling dulu? Rasanya mah yang deket dia buka jendela doang udah ada orang sholat. Belum tanah khotbah udah setengah baru nyampe. Aduh, mau iya pulang paling dulu. Iya orang urus bu, kalau bahasa sono ada yang pulang paling belakang, tahu-tahu kotak amal hilang. Oke, ini biar kita buktikan. Ya, kalau ini dihibur, karena ini ya ada sejarahnya, ada peristiwanya, jadi nggak ngomong sembarangan saya. Baca di Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Isa atau Asy-Syama'ili al-Muhammadiyah. Ada habis. Jadi Syu'ban Maula tadi saya kembali ke persoalan tadi. Dia itu paling dulu, tetaplah pokoknya bahasa sini. Satu saat ceritanya apa dia nggak datang. Saya tanya-tanya, Syu'ban Maula nggak ada sih. Ini tempatnya di sana kok nggak ada yang menempatin pojokan. Rasul tuh Pak, jangan kata Pak, cuma 100 orang sahabat, 3.000 lebih dari 3.000. Rasulullah apalah tuh aku. Kenapa sifatnya yang domin? Ingat, atau dia tahu Rasulullah. Ya, karena is the best teacher,
guru yang baik. Seharusnya memang guru itu nggak pakai absen, Pak Kasih. Kenapa pakai absen disiasati? Karena guru sekarang perlu Pak. Dona sama Doni lah ketukar. Dona yang pintar dapat 6, giliran Doni yang tolol 9. Udah begitu si Dono mati 8. Lupa orang yang udah mati itu masih dinilai, yang masih muncul itu kasus-kasus. Kembali ke persoalan. Ternyata tidak ada. Umar coba cek. Umar bin Khattab maksudnya. Ali cek kemana Subhan? Rasul Subhan sakit. Oke, kalau memang demikian nanti selesai sholat kita sama-sama besok. Ya, kita sama-sama takziah ke rumah Subhan. Rupanya Allah mengizinkan harus ketemu, belum sampai rumah Subhan sudah meninggal dunia. Subhan itu sudah meninggal dunia, belum sampai rumahnya Subhan di Rasulullah. Nah, kebetulan memang belum dimakamkan, diurus oleh baginda Rasulullah sampai mengiringi pemakaman, sampai beres, selesai pemakaman, Rasulullah nggak pulang dulu. Itu sunahnya Pak. Hibur dulu, kasih dulu sugesti moral tuh Pak. Tenang ini hibur ahli orang yang kena musibah tuh Pak. Rasulullah itu kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gak kurang dari 47 secara garis besar yang beliau lakukan, dan ini merupakan sunnah. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, jangan merasa bahwa kita paling sunnah hanya sekedar melaksanakan 1 dan 2 pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kan selama ini Rasulullah itu begini, cuma sedikit. Rasulullah itu sunahnya bangun malam itu yang besar, yang kecil banyak, dan itu pun adalah sunnah. Ketika dikerjakan maka itu berarti kita telah mengikuti sunnah. Kembali ke persoalan. Mampirlah ke rumah. Bu, tadi waktu Subhan tuh Rasul sudah tahu. Waktu Subhan akan meninggal dunia, kira-kira ibu mendengar nggak apa yang diomongin? Enggak Rasulullah. Coba ingat. Terus Pak Tiga. Oh ya, saya ingat. Tapi itu apa memang dia sadar atau tidak? Saya menduga itu kalimat muncul terungkap itu karena memang dari hawa sakit ketika sakratul maut. Apa Bu yang diomong? Ternyata ada 3 yang diucap. Subhanallah, ketika meninggal dunia ada 3 kalimat yang terletup dari mulutnya. Pertama, andai kata panjang. 2, andai kata baru. 3, andai kata semua. Rasul tanya, ibu tahu itu artinya? Maksudnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya nggak tahu apa-apa. Bu, yang pertama yang dikatakan oleh suami ibu itu andai kata panjang, ketika suami ibu masih hidup mau berangkat ke masjid, tiba-tiba dia dapati kakek-kakek tua mau ke masjid juga. Kakek-kakek tua itu ternyata sudah hampir lumpuh. Dia papa, dia gandeng sampai ke masjid. Itu perjalanannya udah dekat, kira-kira dari situ sampai ke sini. Itu ternyata bantu orang ke masjid, kakek-kakek yang dibawa ke masjid, walaupun perjalanannya pendek, tapi ketika sakratul maut diberikan gambaran bagaimana nanti balasannya taman surga yang begitu indahnya. Maka terletup ungkapan, andai kata perjalanan itu panjang, pasti lebih dahsyat itu Pak. Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Paham maksudnya itu? Jadi itu Pak, dihibur. Mudah-mudahan kita yang masuk begini nih Pak nih. Amin Bu. Entar nggak kerasa Bu. Nggak kerasa, enak Bu. Dicabut nyawanya mau Ibu. Haram. Terus yang kedua Ibu Pak. Enggak ya Rasul. Apa yang diomong? Andai kata baru Bu, suami ibu dulu musim dingin tuh pernah berangkat ke pasar Bu, mau beli mantel karena mantelnya sudah jelek, bolong-bolong pulang dari pasar, di tengah jalan ketemu orang yang terlantar, katakanlah musafir, di pinggir jalan kedinginan dalam keadaan telanjang. Nah, akhirnya dia buka tuh mantel yang dipakai Pak.
Yang dipakai yang sudah jelek dikasihin ke musafir, yang baru itu dipakai sama dia. Segitu amal yang dia lakukan digambarkan saat sakratul maut, ternyata itu gambaran bagaimana pakaian surga yang akan diberikan kepada dia yang pernah berlaku seperti itu. Terletup dari ucapannya, andai kata nih yang gua berikan kemarin mantel yang baru, andai kata baru, pasti ganjarannya lebih dahsyat. Jelas maksudnya. Makanya ibu-ibu kalau mau sedekah, yang cakep-cakep bu, bini saya kalau punya baju. Mohon maaf Pak Kasu, saya sama dengan ngajarin ini nih bebek berenang, jadi enggak enak di depan pimpinan saya. Gitu ibu ya. Oke. Paham ya? Nah itu dihibur di situ. Makanya kan dalam Al-Quran juga inna andarnakum adzaban qariba, yang jelek di situ juga udah disiksa sebagai persekop. Karena bentuk malaikat Israel itu luar biasa kepada orang durhaka kepada Allah. Waduh, itu deg tinggi, buat bisa kayak gelandang, hitam, matanya gede kayak berko, hidungnya kayak gorong-gorong, terus rambutnya jabrikan, ujung rambutnya ada bara api, sekali dia ngomong menyembur api itu. Kata siapa? Nabi Ibrahim kok pernah minta begitu. Baca sejarah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu ternyata keesan sama malaikat Israel. Dia tanya, gimana cara kau, bentuk kau, rupa kau ketika kau mencabut nyawanya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Apa kata malaikat Israel? Alang gak bakalan mampu loh melihat gua. Mampu? Enggak. Pokoknya sok tahu. Mampu gua. Oke kalau memang lu maksa. Balikan badan. Nabi Ibrahim gini, malaikat Israel. Belum. Kita main kompet. Udah belum. Sekalinya sepi udah belum, nggak ada jawaban. Begitu nengok ke situ Pak, sudah berubah bentuk Pak. Malaikat Israel itu sudah berubah bentuk yang sangat mengerikan dan menyerahkan. Kelengar langsung Nabi Ibrahim. Kata malaikat Israel, apa? Kata gue kelengar kan? Jadi ini luar biasa. Nah, dihibur. Ini jangan sampai nanti kita nyesel, mudah-mudahan diamalin ya. Nah, terus kata, andai kata semua ibu kan pernah ingat waktu suami ibu pulang, ibu kan nyiapin roti, ya, di atas meja makan. Begitu mau disuap sampai bibir, ternyata ada orang teriak depan pintu. Sudilah Anda bersedekah karena Allah. Aku sudah lama tidak, perutku tak terisi, aku lapar. Akhirnya roti itu dibagi dua. Roti satu dibagi dua, serang sepotong. Sepotong dah makan, sepotong dia kasih musafir tuh. Ternyata begitu sakratul maut digambarkan mainan. Hidangan-hidangan surga yang luar biasa terbelalaknya. Subhanallah, astagfirullah. Makanya terletup dari mulutnya. Nih yang sepotong aja, begitu ganjarannya. Apalagi semua. Andai kata semua roti itu saya berikan pada saat itu, subhanallah, tentu pahalanya lebih besar daripada ini. Ini lagi-lagi saya katakan manfaat fadilah sholawat. Sakral, mohon maaf, Allah nyuruh sholat sama hambanya, Allah nggak sholat dan Allah nggak butuh, betul. Allah nyuruh puasa nggak dicontohkan sama Allah harus berpuasa, betul. Allah zakat nggak dicontohkan, tapi ketika Allah menyuruh sholawat kepada Nabi, Allahnya sholawatnya, sholawat. Malaikatnya sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Dicontohkan sama Allah. Saking sayang, saking muliakan dia tuh baginda Rasulullah. Atur. Nah sekarang action. Berarti perbuatan. Kata Nabi begini, ini kata Anas bin Malik, man da'a hubbul maula wa falam wara fahuwa kadzdzab. Orang yang ngaku beriman, cinta pada Allah tapi tidak wara.
nggak rendah hati, masih rasa ada rasa sombong, adigung, mentang-mentang, maaf, kaya, mentang-mentang cakep, mentang-mentang, mohon maaf, jabatan tinggi, mentang-mentang toko, mentang-mentang kuat, banyak mentang-mentang. Ini namanya tidak waro, bohong orang yang begitu. Mencintai Allah, kata Allah seperti itu. Bukan berarti orang waro itu nggak boleh punya mobil, punya harta, bukan Pak. Merujuk yang pendapat dari Buya Hamka dalam sufi atau tasawuf modernnya, dia sederhana. Jadi menafsirkannya begini, ya definisinya, pengertiannya. Waro itu ketika dia memiliki harta, jabatan, tahta, pangkat dan lain sebagainya, termasuk cantik, ganteng dan gagah itu diletakkannya di tangan, bukan di hati. Gitu ya maksudnya. Sehingga sesuatu itu terlepas dari dirinya, maka dia tidak merasa paham ya? Bapak punya harta hilang, ya sudah, ikhlas-ikhlas saja. Kenapa? Karena nggak nyangkut ke hati. Tapi kalau udah nyangkut ke hati, Pak, jangankan hilang mobil, 10.000 duit hilang, gendeng Pak, nangis. Ada ibu-ibu nih kehilangan duit 100.000. Ya orang tamak begitu, ya sayang baik, pulang ke rumah, lu ngapa sih mau? Mamanya pusing banget, duit saya bang hilang 10.000. Emang semua berapa? Cepet. Aturan kan kalau nggak tamak mah Pak ya, kalau memang dia waro, senyum Pak. Alhamdulillah yang hilang cuma 10. Benar nggak Bu? Sebagian 90 masih ada. Tapi kalau orang yang kagak waro begitu, itu kehilangan sedikit aja, kayaknya separuh jiwa hilang. 10.000 hilang Pak. Ya dong 10.000 dikasih diganti 10.000. Apa dia diam? Kagak, merengut baik. Ya, gini kan lu masih merengut baik. Apa udah gua kasih 10.000? Iya, coba kalau nggak hilang aja di 110. PA itu. Jadi bohong. Kembali saya katakan, ibu silakan, bapak silakan punya harta sebanyak, tapi letakkan di sini, bukan di sini. So kalau sudah di sini Pak, nanti diancam. Fa'amma man tagha wa asara hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Tempatnya neraka jahim kalau harta, tahta, jabatan nyangkut di sana. Baru. Kemudian manda'a yadkhulul jannata falam yanfaqa fa huwa kadzdzab. Orang yang ngaku pengen masuk surga tapi dia tidak pernah berinfak, tidak pernah berbagi terhadap sesama, bohong. Dalam hadis qudsi Allah katakan begini, dalam hadis qudsi, andai kata kau melakukan sholat sehebat penghuni langit, puasamu sehebat penghuni langit, bahkan zikirmu sehebat, lebih hebat dari malaikat-malaikatku, tapi kau tidak pernah berbagi terhadap sesama, maka tidak sedikit pun kebaikan yang aku terima ya terhadap dirimu. Itu amal baik kita, amal sholat, amal zakat dilemparin ke muka kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah nggak butuh disembah. Setuju? Emang Allah butuh disembah? Enggak. Kufur semua orang sekolong langit, Allah tetap Allah, nggak bakalan turun dari RT. Tuhan tetap. Kan gitu. Tapi kata Nabi Musa, gitu kan? Ketika Nabi Musa bertanya, siapa ya amalan apa yang paling kau senang ya? Ketika kau saling berbagi, karena pada prinsipnya semua makhlukku sama, di hadapanku sama. Cuma yang ini gua kasih kaya, yang ini gua kasih miskin. Maksudnya apa? Jalan ke sorga itu teh. Wasilah orang sedekah teh buat jalan ke sorga. Soalnya bayangkan kalau orang kaya semua, siapa yang mau macul? Miskin semua, apa yang dipaculin? Dagang semua, siapa yang mau beli? Beli semuanya, dagang siapa? Berbagi. Analoginya begini, Allah itu kenapa cinta? Senang, paling dia sukai hamba itu yang miskin karena doa apa? Makanya sabar.
Nanti di surga banyak orang-orang miskin tuh. Walaupun di dunia orang miskin itu pahit dirasakan. Ujiannya banyak. Orang miskin mohon maaf, jangankan nyengir, tawanya ke orang atas. Iya coba. Penghormatan orang beda. Orang kaya sama orang miskin jalan bareng-bareng. Orang kaya tuh, orang kaya pakai kos oblong doang, ngacangnya kolor. Ya, terus orang miskin, wah, skill habis, kos, rambut licin, minyak, kas goreng pedang, jalan bareng tetap Pak. Penghormatan orang beda sama orang kaya. Masya Allah Pak Haji, assalamualaikum, mau kemana? Itu kebetulan mau nerapin masih 5 hektar lagi. Orang kaya, ya. Diem baik Pak. Ditanya orang, lah itu orang miskin udah pengen ditanya, pengen ditanya, langsung sekalinya ditanya, lah lu mau kemana templok? Ini ujiannya, gitu kan? Makanya dibagi ujiannya berat. Orang miskin mohon maaf Pak. Orang kaya mana orang kaya, maaf ya, kentutnya aja Pak. Orang masih perhati, Pak Haji sakit perut, Pak Haji masuk angin, saya kerokin ya, saya beli obatnya. Pak Haji orang kaya, coba orang miskin. Duduk bareng-bareng, kentut, apa kecil dia manis, dia jarang. Biasa lu, dorok, bukan kayak mau biasa. Nah makanya itu ujiannya saling berbagi pelayanan Pak. Mohon maaf makanya ini buat Pak Kasih juga nantinya di kampung-kampung kan masih ada tuh pelayanan yang kadang-kadang pilih-pilih bulu. Ini ambil dikerjain oknum ambil. Giliran orang kaya, Masya Allah perlu benar tuh ambil. Giliran orang susah mau orang kaya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid telah meninggal dunia Bapak Haji Soleh. Mau takziah ke Bapak Haji Soleh Rapi. Ya Allah, kemarin ngomong sama saya Haji Soleh meninggal dunia. Giliran orang miskin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Mang Sanin. Rumahnya di pojokan dekat pinggir empang. Dia miskin mati lagi. Tahlil Pak. Nih habis kisah orang kaya maghrib kumpul. Kenapa arahannya banyak Pak? Buahnya di jeruknya mener-mener, semangkanya iya biasanya banyak. Apaan sekali gegem amplopnya ratusan banyak tebel tuh bebolehan bener. Makanya kalau giliran orang kaya mah acara tahlil habis isya makin udah pada kumpul Pak. Doanya gimana tatas. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Allahumma ij'al qubur dibentak-bentak. Tolong teman-teman, bentar lagi mau 200-300 ribu munal. Ya, tebel. Giliran orang susah ambil acara tahlil habis maghrib, habis isya masih ketemben, masih pakai anduk. Ojek udah 3 kali maranin belum nyampe pulang. Ya rupanya dia nggak ada arahannya tadi. Jamuannya biasa kacang pinces-pinces. Jeruk bener sebelah, bener manis sebelah, asam sebelah. Semangka udah pada bonyok. Orang ngarah murah, ujung-ujungnya karungan biarnya itu bukan satuan. Rokok jinggo segelas 3. Amplop. Dia bicara amplop ya. Selesai kasih paling 15.000 12 15.000 20.000
Pulang, bocah bercanda, sendal sepak-sepak hilang. Makanya baca doanya ini semau-maunya. Amin. Amin. Ini amin bebe berikan. Beri orang data. Makanya tuh kata begini, kita berbagi tuh begitu, ujiannya luar biasa. Orang kaya umurnya dekat, dapat karangannya lega, bener? Banyak yang ngirimin ke. Kenapa bagiin bikinnya nih sedekahnya nih banyak, bocah kumpul di bawah pun sengon adem. Nah kalau giliran orang susah, apa makamnya ke kobel tengah sawah. Jauh, gotongnya ke berat, orang susah ke gemuk. Gemuk susah ke, waduh itu suntik KB itu cocok itu. Jadinya gede berat. Lawan yang gotong ya, akhirnya yang gotong bukan misanannya, adanya, ponakannya, kutek-kutek tuh. Yang digotong gemuk, lah kecapean pojokan kampung ngasok. Langsung gotong mayit ngasok. Lah mayit kelamaan ditunda, melekep. Lah melekep nggak ada angin, gua nanti itu pakai ngas. Amburadul gitu Pak, yang gotong kayak ketakutan. Tahu ujung-ujungnya mayit cuma nggak ada yang gotong, jalan dewek ke kuburan. Soal begitu tuh. Kemudian yang terakhir, wa man da'a hubbun nabi lam yattabi' fa huwa kadzdzab, lam yattabi' sunnatihi fa huwa kadzdzab. Orang yang ngaku cinta sama Nabi tapi jalan hidupnya, cara-cara hidup Nabi nggak pernah diikutin, sunah-sunahnya nggak pernah diikutin, bohong. Itu bohong cinta Nabi. Kalau cuma omongan mah gampang, orang Quran bilang begini, ya. Apa dia bilang? Talking is easy, but doing is difficult. Ibu ngerti nggak? Tapi bengongnya kayak orang paham pada. Ngomong kepada orang. Najis kan? Iya kayak orang pintar gue lihat deh. Gampang. Baik. Nah, sekarang kan lagi. Ini karena waktunya sudah malam, mana dulu? Tadi saya bilang banyak Pak. Dari tidur sampai bangun tidur lagi itu nggak luput Rasulullah itu melakukannya. Perlu kita contoh. Dan Rasulullah itu adalah contoh yang komplit. Nggak ada yang terlewat. Dalam persoalan apa, ranah apa, dan dalam status apa. Nah, ini kamu. Tapi gue cara mau campurin sama bocah. Terima kasih. Lanjutnya. Oke. Sekarang yang ingin saya katakan atau mengikut kita sunnah Rasulullah dalam konteks sebagai pimpinan rumah tangga. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti nih Pak nih dalam rumah tangga karena waktunya sudah malam. Ya. Jadi dari tidur makan nih, kalau saya ini gambaran singkat saja ya. Bangun tidur Rasulullah gimana? Ibu kan kalau bangun tidur HP gua mana? Habis HP-nya HP bapaknya.
Ada SMS nyasar kok. Sebentar Pak. Bangun tidur, duduk di akhir ranjangnya. Kemudian dia gesek-gesek tangannya sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi la yamutu ta'aqilahi la yamutu bukan alhamdulillahi ayat aja dua lupa udah dibangkiin bisa. Ngomong amplopnya buat gua semua, itu mah nih ngajinya awam gua besok-besok alhamdulillah dari ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi kita berangkat ke kamar mandi, masuk kamar mandi, ingat kaki kerek dulu itu kata sudah begitu kelewat-lewat gak bakal ingat kan. Kita kan hanya berasumsi sunnah Rasulullah itu bangun malam, bangunnya orang. Tahu-tahunya mah. Padahal itu memang persoalan yang berat karena ini juga menyangkut daripada perintah Allah walaupun tidak menunjukkan hukum yang wajib. Hanya kita menjadi tidak bijaksana, ujung-ujungnya yang gede kagak, yang kecil kagak. Jelas itu. Iya. Rasulullah kalau pakai pakaian misalnya, sengan sini, kaki segini. Itu kan bagian daripada sunnahnya. Ya ada yang kata nggak begitu, monggo silakan. Karena saya dalam satu riwayat pernah bilang begini, Abu Bakar pernah, maaf ya, Abu Bakar pernah, ya Rasulullah, kalau saya pakai segini, saya malu, berarti saya kecil. Rasulullah terus juga. Maaf, Abu Bakar terus. Abu Bakar, ya Rasulullah, saya pakai segini, malu, berarti saya kecil. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu masuk segini saja. Karena sebetulnya di situ ada esensinya memang orang zaman Rasulullah ada satu kaum kalau sampai nyengser itu melambangkan kesombongan. Jadi esensinya adalah kesombongan. Jelas ya. Dan sekarang kita robah misalkan agak nyengser tinggi, tapi kalau sombong ini sama aja. Aneh setuju main kayak gitu, ya tetap aja. Nah ini yang maksudnya saya katakan tadi. Ya jangan hanya merasa cuma satu gua melaksanakan sunnah, tapi merasa dirinya paling. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Jangan pernah kalian merasa paling hebat, paling mulia di antara yang lain, karena sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Itu aja lah. Oke, itu contoh. Nah sekarang sebagai kepala rumah tangga, bagaimana Rasulullah mencontohkan? Bapak siapa? Siap ngikutin Rasulullah nih? Mas Pak berjangkeng nggak nih? Atau nggak usah Bapak, Ibu? Kan ibu udah sering banget tadi dinasihatin sama ustazah. Kalau bapak kan nggak pernah hadiran di mana-mana ibu. Kalau ibu mah udah tahu pasti ibu suruh berbakti sama laki ya bu ya. Ini bapak belum pernah diajarin ibu. Riwayat dari Ibnu Zabar diriwayatkan dari Abi Bashar. Abi Bashar diriwayatkan dari Urwah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Abdul bin Abdan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga yang ini harus kita contoh. Pertama, Rasulullah kalau sampai ke rumahnya itu senantiasa membawa buah tangan Pak tentengan buat bininya karena dia sayang sama bininya. Ini ujung-ujungnya berantem. Gua takutnya pulang dari sini lu pada ribut, gua takut jawab ya. Satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sebuah walimah perjamuan. Pada saat itu dapatlah dia 2 buah roti. Begitu dia mau caplok, dia mau makan, ingat bininya Pak, ingat Siti Aisyah di rumah, kagak jadi Pak dicaplok, kagak jadi dimakan, balikan bungkus di plastik biar nanti makannya sama istri saya, biar kenyang bareng-bareng, senang bareng-bareng, seger bareng-bareng. Setuju?
Kata bapak, ngaku sayang bini, beli gemplong 4 biji, ingat bini, dibatok semua. Iya, bukan akhlak Nabi. Ini terus Pak. Terus sama orangnya terjeng jalannya. Pak, kata Nabi ma'akroman nisa illa karim wa ma'ahamna nisa illa lahirun. Laki-laki yang mulia itu Pak, yang dimuliakan Allah adalah laki-laki suami yang suka memuliakan, menyayangi istrinya. Ibu setuju kan? Ya tuh Pak, hidungnya pada megar Pak tuh. Jadi ada tentengannya Pak. Nah makanya Bapak jangan dianggap itu persoalan kecil Pak. Pak, kita selain membahagiakan istri, jeruk buah-buah Pak yang kita berikan kepada anak dan istri kita, itu adalah seabdol-abdolnya sedekah. Dinarun anfaqtu fi sabilillah wa dinarun anfaqtu fi rukbati wa dinarun anfaqtu ta'amu miskin alladhi afdalu ajrahu anfaqtu fi ahli wa iyali. Kau sedekah sama orang-orang miskin. Kau sedekah sama orang untuk memerdekakan orang. Sedekah para fisabilillah, dan kau sedekah terhadap anak istri dan yang menjadi tanggung jawabmu, maka pahala yang paling besar adalah ketika kau bersedekah kepada anak dan istrimu. Udah amin baik ya Bapak? Udah amin baik, pasti. Apa dia orang amin aja? Ibu setuju Bu? Bapak, orang kan saya kira ada awan. Jadi jika membahagiakan istri itu nanti Allah akan bahagiakan. Rasulullah terpraktek begitu akhlak Rasul Pak. Nah makanya mulai besok Bapak pulang dari mana-mana bahagiakan hati istri. Berhenti Pak di tukang buah. Gitu dong. Nah, lihat duren, oh istri saya nggak doyan duren. Lihat jeruk, aduh jeruk kemarin mencret sakit perut. Lengkeng dia nggak doyan. Nah ini nih yang bening-bening nih, berenung. Dia orang bininya kambing. Sampai rumah ternyata istrinya Aisyah sudah tidur. Rasulullah romantis. Satu udah pegangin, satu lagi kan tidurnya gini. Rasulullah tidurnya gini. Itu senang Rasulullah tidurnya gini. Jadi kempong kalau bahasa saya. Lambung sebelah kanan dan madhab kiblat. Sebelumnya dalam keadaan suci dan berdoa. Wah ini lama kalau saya nenangin tidur lah cara Rasulullah. Pokoknya itu aja dulu. Taruh sini. Karena memang dia udah tidur, ditaruh tuh di pipinya. Di pipi Siti Aisyah ditaruh tadi tuh roti. Loh, maksudnya ntar lama-lama bangun kan hilang dia tuh. Gitu. Sampai nempel. Kulitnya lembut Pak, lembek, kemudian nempel sama roti yang lembut, nyangket. Coba Pak, kita uji pipi bini kita. Besok beliin roti, taruh di pipinya, linding. Satu. Nah ini rasanya yang begini aja jarang-jarang ya. Jarang-jarang ya lihat tuh Pak denengan. Ya walaupun memang gak setiap hari, gak setiap waktu. Pun demikian, mohon maaf nih, ibu pun jangan ngarep. Awas. Entah ngarep, mentang-mentang saya ngomong begini, antepin. Dia mah urusan kewajiban dia. Ibu mah kewajiban ibu. Bukan berarti gara-gara ngomong begini jadi berantem. No, orang muka budal. Ngaji dia cuma ngomong doang begitu. Aman kemarin Ustaz Rojali dibilangin tuh bawa makanan buat tuh. Ujung-ujungannya untung di dia, rugi di kita kan.
Yang jelas kewajiban kita mendoain laki kita, bersyukur ketika dia bawa anak. Jangan mentang-mentang kayak udah ngomong begini, kayak tetangga saya ngarep baik itu, ya ujung-ujungnya jadi mata basuhan. Orang kalau lagi dagang, berangkat, usaha, untung belum tentu, Pak. Belum tentu untung. Bisnis belum tentu hasil. Mesen udah kayak orang mau ke Mekah. Bang, ntar kalau pulang ya, ntar mampir bantu di ujung Sasak kan ada bakso. Baksonya enak, untuk sate bang ya. Ya. Nah, ini terjadi nih, gangsak nih kayak tetangga saya nih. Namanya si Emin, dia cuma ngikutin truk, Pak. Lah musim hujan, orang ada si Emin orang ditarikan. Lah berhubung nganggur, truknya dia cintanya kotor, dicuci, apa dicuci truk nggak disemprot? Enggak disemprot kayak nenek-nenek, enggak. Dia akan diguyangin, kan kalau diguyangin teh tuh, supaya orang guyangin truk, kayak mana baju yang keringnya dibuka, bener nggak? Tapi bahasa pakai sempak doang. Begitu selesai truk, ceritanya dicuci, akan salin, yang kering dipakai, yang basah sempak dibuka, ditaruh di dalam plastik. Tidak ada dalam plastik. Habis maghrib pulang, itu bininya nyingkap hordeng. Alhamdulillah, besok. Gara-gara mata besokan, satu. Dua, Rasul romantis. Tuh, deketin dirinya kalau pulang itu sering banget Pak. Nih meletakkan kepalanya di atas pangkuan istri. Nah, ibu pernah digituin sama bapak mah suka manggil kepala laki. Kasih dijenggut, kejengtem. Jadi nggak pernah Bu. Terus bapak selama ini itu bapak tidur di pangkuan siapa? Biar, nah makanya kenapa Rasulullah ngajarin kalau di rumah perempuan itu mesti risik. Tahu risik? Resik, mandi, dandan di rumah, bukan di mana-mana. Makanya kata Imam Ali, sebab bahagianya laki-laki itu punya istri yang harum baunya, wangi baunya, enak masakannya. Kenapa? Kalau dideketin mesra. Lah ini punya bini dideketin bau curut. Iya. Kotor bentak. Tuh ya kata gue mulai berantem. Lu bau bako, lu bau curut. Ini ngaji atau ngadu beduk sih Pak? Ini sunnah-sunnah Rasulnya begitu. Emangnya gimana coba kan? Nah ini yang kayak gini aja kan sering kita terlupakan. Ya. Yakin Rasulullah juga membelai. Kok kenapa orang wadon teh kudu bagus rambutnya, kudu bersih kepalanya? Karena kan nanti gantian panjang rambutnya. Karena kalau dibelai itu enak kalau rambutnya panjang kan. Ya Allah, bahagia sayang. Jadi baru dibelai teh sayang karena rambutnya panjang. Coba kalau bininya cepat. Bahagia yang gitu. Kadang-kadang gantian perempuan giliran ini keramas orang tombe segede-gede belaku dibiakin itu pala bini Pak sampah dulu ada bedok, raras, plastik, ember bekas kadang-kadang bau di gunungan dinamo dia ada. Itu kadang-kadang kita terlupakan. Bapak kan kadang-kadang mohon maaf Pak, kita kan suka egois, saya juga sama capek misalnya itu kan kadang-kadang kita deketin orang bini dulu apa sono-sono ngurusin bocah nggak begitu Pak, sebenarnya bini dia pengen dimanja Pak. Awas Pak, ini kita anggap nggak penting, kita nganggapnya seperti itu. Tapi prinsip Abi Dzar Al-Ghifari bahasa kasarnya pernah dimaki-maki Rasul gara-gara ini. Karena Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan dengan Abi Dzar Al-Ghifari main ke rumahnya.
Ada yang bilang satu lagi dalam satu riwayat Abi Darda namanya. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah esensi ceritanya apa. Nah, nyampe ke rumahnya kebetulan Abi Zar Al-Ghifari ini kawin sama adik Salman Al-Farisi. Sampai situ bininya ternyata adiknya acak-acakan, rambutnya orang dandan acan. Orang nyisir-nyisir acan, domelin nama abangnya. Lu kalau begitu maling marwah keluarga lu, dandan jadi bini mah supaya laki lu betah, domelin. Itu bininya adiknya kesel. Dia jawab, buat siapa bang saya dandan? Orang saya nggak diperhatiin sama laki saya. Laki saya mau bagaimana, saya mau bagaimana ke? Awang saya dandan deh. Jadi orang kalau waktu baik, gitu memang ngecek bibir orang lama. Dah, lah iya dandan membuat laki lu masa buat tukang ojek. Bang, laki saya nggak pernah perhatian sama saya. Nggak pernah ngoh sama saya. Kali saya begini ditanya orang, bang, emang laki lu ngapain baik? No, di masjid, no. Yang di masjid aja, pak. Yomailin dipanggil sama Rasulullah, nggak perhatian sama keluarga. Apa lakinya ngedakam di pos ronda, bari ngecak toger. Menyenyak. Itu domelin. Panggil Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar, Allah punya hak buat disembah. Rasulnya punya hak untuk diikuti. Tapi istrimu, keluargamu punya hak untuk diperhatikan. Awas, mulai sekarang jangan sekali-kali nyekin bini. Pura-pura sama bini. Makanya mulai bentar Pak, kita praktekin, setuju dulu. Udah Pak, langsung aja Pak, perlu banting. Gencetnya di pintu. Ngomong udah malam mendingan kita praktek langsung ya. Ini segini deh. Ini sunnah Rasul ya. Nah terus Rasulullah bilang, ini jangankan bini sakit Pak. Ini kata Aisyah Pak. Paling aja nanti. Jangankan bini sakit, bini diem ditanya. Coba dah, ini membahagiai ibu sekarang misalkan. Kata laki ibu lagi diem deh. Kok mama diem banget sih? Emang kenapa sih mak? Mama kayak ada yang dipikirin nih. Mama pengen beli gelang ya. Senang nggak bu? Senang nggak? Senang pak tuh. Senang pak. Mama pengen beli kalungan ya. Senang nggak bu? Senang nggak ditanya begitu? Senang. Bapak? Orang saya dia orang. Jadi anak dia orang anak kita pak. Ya Rasulullah begitu. Diperhatiin. Mama pengen anak. Makanya Rasulullah sering kali ngajak refreshing kepada istrinya, walau hanya sekedar mengitari Masjid Nabawi refreshing. Karena Rasulullah tahu secara psikologi itu perempuannya buntu. Kenapa? Kerjanya hanya sekitar dapur, sumur, kasur, malam digusur-gusur. Jadi kenapa? Sedangkan kita sejauh apapun kita kerja, secapek apapun, tetap Pak, kalau kita mau kemana-mana Pak, itu teh gambaran, pandangan berbeda-beda. Makanya saya waktu tugas di Setu, Pak kasih ya, saya waktu tugas di Setu itu dari Sukatani ke Setu, sengaja saya ambil jalur mana? Jababeka 2, lewat pabrik Matel. Resep. Kadang-kadang pura-pura mogok. Ya namanya usaha kecil-kecilan ya. Gak boleh orang ikhtiar. Jadi kita mah sejauh dan secapek pun itu pandangnya beda-beda, nggak jenuh. Tapi lihat ibu-ibu Pak di dapur, apa yang dia pandangan? Kukusan nonyok, gidir cemong, bener nggak? Sama kancing yang bolong. Rasulullah tahu itu, sering diajak jalan-jalan, makanya mulai besok Pak. Sekali bahagia kan istri tuntun ajak muter kemana, ke jalanan Pak. Cari pinggir sawah Pak, kemudian cari kobak yang rada dalaman. Jadi musuhin Pak, disuruhin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah.
ceramah kami disampaikan guru kita Rojali Al-Asyari. Banyak ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Terakhir kami mohon Pak Ustadz untuk kami mohon Pak Ustadz Supriyadi untuk membacakan doa sebagai penutup acara kita kali ini. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa tadi sudah dilakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita muslim di Palestina. Alhamdulillah terkumpul sebesar 3.710.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu infakkan, kita semua infakkan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon pada Ustaz Supriyadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama mudah-mudahan dengan perintah Maulid Nabi pada malam hari ini kita benar-benar bisa membuktikan mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya, saya karena saya terlambat, Bapak-bapak bisa menjadi mengikuti jejak Rasulullah seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi. Ibu juga begitu bisa menjadi istri yang benar-benar dicintai oleh suaminya, sehingga insya Allah pulang dari pengajian ini bukan berantem di keluarga, tapi justru saling meningkat rasa cinta dan kasihnya antar suami dan istri. Insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang penuh keberkahan dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat lahir batin kita, mudah urusan kita, murah rezeki kita, berkah kehidupan kita, dan istiqamah ibadah kita selama dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kita awali doa kita dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar fil adhiyah wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi dhalik. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamata wa istiqamata wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ja'al hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Supriyadi. Bapak Ibu jamaah yang
yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia berbuat terima kasih kepada semua pihak telah membantu atas berlangsungnya acara ini. Mohon maaf juga atas segala kekurangan dalam acara ini. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.